Halo sahabat sehat, selamat datang di Sehagi, seputar kesehatan gigi di Sujonegoro 107,3 FM. Sehat bersama Sujonegoro. Kembali lagi bersama kami. Nah, di sini mungkin saya mau intro lagi ya, Dok. Sebelumnya kita perkenalan diri lagi ya, Dok. Di sebelah kanan saya ada Dokter Kintan. Sebelah kiri saya ada Dokter Buston, dan saya dengan Dokter Nala. Kita bisa dipanggil dengan ikan buntal, info kesehatan dengan Dokter Buston, Kintan, dan Nala. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih. Hari ini kita bertemakan, kan sebentar lagi kita mau Idul Adha nih. Berapa hari lagi ya, Dok? Senin depan. 4 hari lagi, 5 hari lagi. Tidak terasa 5 hari lagi, guys. Jadi tema kita hari ini adalah menjaga kondisi gigi mulut saat Idul Adha. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, Dok. Ternyata kalau misalkan lagi situasi pada saat liburan, orang-orang mungkin cenderung abai sama kesehatan gigi dan mulut, dan mungkin lebih fokus sama liburannya ya, Dok. Apalagi kalau Idul Adha itu kita makannya daging terus. Yang dingin-dingin esnya ya, Dok. Nah, banyak sebenarnya masyarakat pada ngeluh. Orang-orang pada ngeluh pasien kita. Ngeluh sakit gigi setelah lebaran Idul Adha. Atau mungkin pas hari Idul Adhanya ada keluhan ya, Dok ya, mungkin. Nah, nanti di segmen ini, segmen kita bakal bahas dengan detail dari A to Z tentang apa aja sih yang mungkin gitu ya, jaga-jaga nih kita, apa aja yang mungkin kita Dok ya, antisipasi gitu ya, Dok, saat liburan Idul Adha, di mana mungkin udah fokus liburan, mungkin di luar kota, jadi nggak tahu di sini klinik gigi yang 24 jam di mana. Nah, untuk mengantisipasi hal itu nanti kita bakal bincang-bincang bagaimana cara menjaga kondisi gigi dan mulut kayak gitu. Nah, mungkin ya, Dok, kalau misalkan aku bisa rewind kalau zaman Idul Adha gitu, kalau sama om tante segala macem, ternyata pas lagi makan daging, tiba-tiba ada yang sakit giginya. Ya, itu bisa gara-gara apa ya, Dok ya? Bisa karena giginya emang bolong. Jadi kalau kemasukan makanan, apalagi daging kan teksturnya keras, itu sakit, pas bakal langsung nyut gitu. Dan nggak terlihat biasanya. Terus biasanya karena daging-dagingnya suka nyangkut. Nempel di sela-sela gigi, itu juga kadang bikin sakit. Masuk gusi juga bisa ya, Dok? Masuk gusi juga itu. Nah, itu dia. Jadi memang kalau misalkan punya penyakit penyerta yang berpengaruh sama gusi, itu mungkin lebih kerasa efeknya ya, Dok ya. Contohnya apa ya, Dok ya, kalau misalkan apa sih penyakit gusi yang kalau misalkan makan mengganggu, Dok? Kalau kita disebutnya biasanya sih biasanya ada peradangan di gusinya. Nah, peradangan di gusinya itu biasanya ditandai dengan adanya kemerahan di area gusinya atau di area giginya. Kemudian itu secara awam ya, secara klinisnya. Kemudian biasanya kalau sikat gigi berdarah seperti itu, biasanya itu udah ada tanda-tanda di situ ada peradangan di gusi. Nah, di mana peradangan ini itu disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau ada tanda-tanda tersebut harus waspada, harus dicurigai kalau di situ ada bakteri yang menyebabkan kerusakan pada gusi atau peradangan pada gusi, atau biasanya disebut jaringan periodontal gitu. Oh, jadi nggak hanya karena sikat gigi terus berdarah, kenapa nih? Taunya ternyata karena menggigit makanan yang terlalu keras, karena ternyata jaringan periodontalnya sudah longgar ya, Dok ya? Ya, betul. Oh, begitu. Itu baru satu loh, Dok. Ternyata ada banyak ya. Ada banyak. Mungkin nih kalau misalkan tadi kan Dokter Kintan sampaikan ya, ternyata ada lubang yang nggak kelihatan, Dok. Pas makan daging sakit karena keras. Itu ngaruhnya gimana sih, Dok? Kok bisa keras? Baru tahu gitu, ternyata ada
ada gigi bolong gitu, sakit gitu. Boleh cerita-cerita? Soalnya biasanya kalau makan daging itu kan banyak serat-seratnya ya. Jadi kayak serat-seratnya itu suka numpuk atau masuk ke dalam lubang-lubang. Dan kadang tuh sulit juga dibersihinnya. Makanya jadinya dagingnya itu nempel di gigi, susah dibersihin, jadinya akan menimbulkan lubang dan bakal sakit ke giginya. Mungkin kalau gigi yang berlubang itu dia kayak atap gitu ya dok ya, ternyata udah jeblos nih, pas makan dagingnya makin jeblos, dan dalamnya gigi itu kan ada saraf-saraf ya dok ya yang hidup, makanya cenut. Dan mungkin repotnya kalau lagi liburan gak jaga kesehatan imut, mau cari dokter gigi mana? Ya kan dok. Kecuali kalau misalkan di wilayah teman-teman ada RSGM, biasanya ada IGD-nya ya dok ya, IGD poli giginya. Gitu. Bah, nanti sambil dicek-cek ada RSGM gak nih di tempat saya mudik ini ya. Oh, sama ini dok. Mungkin kita bringing up lagi kalau salah satunya tentang gusi berdarah tadi ya dok ya. Kan kalau misalkan yang lebih tua dari kita mungkinnya rata-rata masih pakai tusuk gigi, ya kan? Tusuk gigi buat misalkan mengambil gigi daging yang sisa-sisa daging yang terselip. Ternyata malah berdarah gitu. Belum lagi misalkan ada pasien-pasien dengan penyakit tertentu yang bikin darahnya itu malah lama banget berhentinya. Nah itu biasanya penyakit apa ya dok ya, yang maksudnya harus kita curiga, patut waspadai gitu. Kalau misalkan kita punya penyakit apa nih, pas tusuk gigi malah berdarah terus, gimana dok? Oke, terkait dengan tusuk gigi, nah itu salah satu yang tidak dianjurkan atau kesalahan di mana tusuk gigi itu tidak baik untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Nah efeknya dari tusuk gigi itu biasanya kan menusuk, dia kan bukan mengambil tapi mengambilnya dengan cara menusuk gusinya. Nah, dia menusuk gusinya terus kemudian berdarah. Nah jika kalau menusuk gusi pakai tusuk gigi kan kita nggak tahu nih dia steril atau pengolahannya ya dok ya, steril atau tidak, kemudian bagaimana kondisi tusuk giginya, kemudian itu yang tidak dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Kemudian kalau semisal membersihkan makanan dengan menggunakan tusuk gigi, di mana kemudian langsung timbul atau munculnya darah, kemudian muncul darah segar biasanya dari di sela-sela gigi, kemudian dicek, dievaluasi apakah darahnya itu keluarnya dia merembes, mengucur, atau dia berbentuk mengikuti garisnya aja atau tidak. Nah gitu. Terus biasanya kalau hal-hal yang dihindarin orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit sistemik atau penyakit bawaan itu dihindarin tusuk gigi. Itu biasanya penyakit sistemik yang memiliki seperti darah tinggi atau hipertensi, kemudian diabetes mellitus. Nah itu dua penyakit sistemik atau penyakit penyerta itu harus diwaspadai benar-benar. Soalnya kalau hipertensi, di mana darah yang hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian ada munculnya darah di situ, darahnya sukar untuk berhenti, di mana dalam artian darahnya terus mengucur, tidak berhenti ya gitu. Kalau seperti itu dengan posisi seperti itu sedang tidak di dokter gigi, jadi tidak ada yang mengevaluasi, jadi nanti tambah berbahaya lagi ke depannya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan diabetes mellitus, yang dimana tidak terkontrol. Makan manis-manis ya dok ya, pas Idul Adha. Manis-manis, kemudian muncul perdarahan pada area gusi atau area gigi. Nah itu biasanya darahnya sukar membeku di sini, itu dia darahnya mengucur terus dan lukanya tidak nutup, tidak sembuh-sembuh. Susah bekunya ya. Susah bekunya gitu. Nah itu yang harus diwaspadai mengenai kalau misalkan di doa saya. Betul lah, mungkin kita sambil ini ya dok, kita sambil remind para pendengar Seconegoro, nanti kalau misalkan pas mudik Idul Adha jangan lupa bawa obat-obat penting ya dok ya. Kadang siapa ya, mbah punya riwayat darah tinggi, nggak bawa obat hipertensi, ternyata nanti aduh gimana nih, misalkan hal yang nggak diinginkan ya dok, gimana dok? Terus kalau misalnya udah punya penyakit bawaan hipertensi kayak gitu harus diwaspadain juga, maksudnya dijaga juga makannya.
Jangan terlalu banyak makan daging-daging. Bener, iya. Kapan lagi nih? Makan semua aja deh. Langsung mentang-mentang lebaran langsung kalap makannya. Iya, terus ketemu keluarga juga nggak kerasa ternyata udah banyak makan A, B, C, belum lagi yang bawa jeroan. Nah, saya suka banget sama jeroan. Nah, itu perlu diwaspadai juga nih ya. kolesterolnya. Kolesterol. Atau kalau misalkan teman-teman punya alat ini ya dok, alat cek apa? Tensi. Cek tensi, bawa aja. Kita aja. Sambil antisipasi nggak apa-apa. Nah, mungkin nanti saya mau sedikit menambahin nih dok tentang dental floss. Kan tadi disarankan kalau misalkan nggak usah pakai tusuk gigi karena ditakutkan menimbulkan luka, karena kan namanya aja tusuk gigi ya dok, bukan congkel gigi ya kan. Nah, mungkin sedikit reminder nih buat teman-teman Sucanegoro juga, kalau misalkan teman-teman bisa pakai dental floss loh untuk mengambil daging-daging yang nyangkut ya dok ya. Dental floss ini kan dia steril ya dok. Terus jadi dibungkus di tempatnya, dan biasanya bisa teman-teman cari di apotek juga. Nah, cara menggunakan dental floss ini teman-teman pelan-pelan aja di sela-sela gigi. Jadi ada yang bentuknya apa ya dok? Ada tempatnya benang. Ya dok ya. Benangnya ada yang benang lurus. Nah, nanti biasanya ada buat motongnya. Ada buat motongnya ya dok. Ya, dari tempatnya. Ya, terus nanti si benangnya bisa ditarik, lalu dibersihin sela-sela giginya ke depan, belakang, tapi jangan sampai luka karena emang harus pelan-pelan aja. Nah, itu setidaknya hal yang bisa kita lakukan kalau misalkan pas lagi Idul Adha makan daging-daging nyangkut, daripada pakai tusuk gigi dan menyebabkan luka dan lain-lain, jadi pakai dental floss aja. Begitu ya sobat sehat Sucanegoro. Nah, kita lanjut lagi. Ini kalau misalkan kalau misalkan nih dok, misalkan ada pasien yang kayak saya nih, saya kan gerahamnya udah nggak punya 2 geraham nih dok. Nah, terus saya tuh merasa agak sulit kalau misalkan mengunyah daging. Nah, belum lagi kalau misalkan dagingnya keras. Terus tapi kalau nggak dimakan sayang nih, kapan lagi masak besar ya kan dok. Nah, kadang saya ngerasa si rahang saya nih dok, rahang saya tuh dia pegel dan sakit. Nah, terus kalau misalkan dibuka tutup mulut tuh ada ada bunyinya. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit dok, kenapa sih kita bisa merasakan hal itu kalau misalkan lagi makan makanan yang terlalu keras seperti daging, dan mungkin nanti jadi antisipasi juga buat teman-teman kalau misalkan merasakan hal yang sama seperti saya. Kenapa bisa begitu? Gimana dok? Boleh dijawab dok? Soalnya jadi kan kita mengunyah itu menggunakan otot-otot ya. Otot-otot di pipi dan juga menggunakan sendi. Nah, kalau misalnya kita makan makanan yang keras, yang alot atau susah dikunyah, nah apalagi kalau misalnya giginya juga berkurang ya dok. Iya, nggak lengkap, nggak maksimal mungkin. Nggak maksimal ngunyahnya, jadinya ototnya sama sendinya itu harus bekerja lebih ekstra buat ngancurin makanannya. Gitu. Nah, sebenarnya antisipasinya ya makannya jangan yang keras-keras. Pastinya kurangin makanan yang alot-alot. Nah, selain itu juga usahain makannya pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa ngunyahnya. Terus ngunyahnya juga pakai 2 sisi. Oh iya, kanan jadi kiri. Kanan aja ya. Iya. Makanannya dipindah-pindah ke kanan kiri. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya dipakai buat satu sisi, takutnya ototnya kasihan, sendinya kasihan. Jadi sakitnya cuma sebelah ya dok. Iya, sakitnya cuma sebelah. Gitu. Atau mungkin nih kan kita masih 6 hari lagi lah dok menuju Idul Adha. Kalau misalkan teman-teman mau bikin gigi tiruan, kayak masih sempet ke dokter gigi terdekat, jadi nyaman ngunyahnya segala macam. Atau mungkin bisa kadang yang mungkin lebih abai dengan gigi yang hilang, mungkin yang sudah berumur ya, mungkin pikirnya udahlah. Tapi ternyata tuh berpengaruh loh sama kesehatan sendi rahang kita. Jadi mungkin masih ada waktu untuk bikin gigi tiruan, atau mungkin setelah Idul Adha mau bikin gigi tiruan silakan, karena pasti ada apa ya dok ya, kalau misalkan alat medis dibuat itu pasti ada tujuannya ya dok gitu. Nah, tujuannya salah satunya itu agar beban kunyahnya terdistribusi dengan tepat kayak gitu. Nah, dok mau nanya lagi nih dok, misalkan nih dok, lagi
makan gitu, ternyata nggak ada dokter gigi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan saat gigi kita tiba-tiba sakit, atau enggak pas rahang kita sakit deh, atau enggak antara dua itu? Gimana nih dok, misalkan pertolongan pertamanya? Oke, untuk terkait gigi sakit, di mana yang disebabkan untuk terkait berdasarkan tema kita ya. Jika gigi sakit waktu libur panjang atau Idul Adha kan tidak ada dokter gigi. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu jangan mendiagnosa sendiri seperti itu. Yang pertama itu penting, wajib itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada dokter gigi, bisa ke rumah sakit terdekat. Nah, di mana nanti di rumah sakit itu biasanya sesuai dengan SOP itu diberikan pertolongan pertama. Kalau untuk pertolongan pertama untuk gigi sakit, yaitu biasanya diresepkan obat pereda nyeri terlebih dahulu untuk meredakan nyerinya untuk beberapa hari ke depan. Nah, kemudian kalau sudah diberikan pereda nyeri dan sudah ada dokter gigi, nah langsung segera ke dokter gigi seperti itu. Jadi yang penting itu jangan mendiagnosa tersendiri, kemudian jangan beli obat tersendiri, soalnya harus sesuai dosis ya dok. Pemberian obat itu harus sesuai dosis dengan oleh dokter, dan dosisnya itu biasanya disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, itu perhitungannya ada sendiri seperti itu. Mungkin ya dok ya, mungkin sedikit nambahin, kadang ada pasien yang lubangnya udah besar banget gitu kan, bener-bener gak nyaman tapi belum ketemu dokter gigi. Mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama juga bisa sering-sering membersihkan gigi tersebut, lalu lubang gigi yang berlubangnya bisa ditutup dulu dengan kapas ya dok ya, untuk menghindari air dingin masuk, kan biasanya bikin ngilu ya dok ya. Iya betul, nyeri kayak begitu. Ini sebenarnya masih banyak bahasan-bahasan kita loh dok. Nanti mungkin sedikit saya mau tambahin lagi nih dok, kadang kan kalau makan makanan yang diolah gitu, yang dimasak pas lagi Idul Adha tuh kan ada santan atau yang berwarna, belum lagi kalau misalkan ada suguhan minuman berwarna, teh, kopi. Kadang seperti beberapa pasien yang memakai vinir atau mungkin ada komposit direct ya dok. Nah itu kan biasanya suka diwanti-wanti ya dok sama dokter kalau jangan makan yang berwarna dulu sering-sering, atau enggak ada harus begini nah gitu. Nah kalau misalkan kita mengalami hal tersebut dok, itu kan apalagi Idul Adha ya, ketemu teman-teman, ketemu keluarga banyak, terus abis itu malu nih mau senyum, ternyata giginya kuning. Nah boleh share sedikit nggak dok, kira-kira apa aja yang harus kita jaga? Ini lebih ke penampilan ya dok ya. Saat kita harus konsumsi makanan yang berwarna, tapi kita ada kondisi seperti itu tuh dok, gitu. Boleh dijelasin dok sedikit? Oke, terkait ini intinya adalah perubahan warna pada gigi ya. Perubahan warna pada gigi. Nah, di mana perubahan warna pada gigi itu bukan hanya terjadi di gigi-gigi yang sudah dilakukan perawatan penambalan, tetapi juga pada gigi yang masih sehat, itu kan bisa bisa mengalami perubahan warna atau biasanya disebut diskolorasi. Nah, di mana diskolorasi ini biasanya penyebabnya banyak sekali. Nah, biasanya yang paling utama dan paling menyebabkan diskolorasi yang pertama yaitu konsumsi makan atau minuman yang berwarna seperti itu. Nah, berwarna seperti ya kalau kita sebut ya kayak teh, kopi, kemudian Fanta, kemudian yang bersoda-soda itu. Atau mungkin kalau makanan yang berkuah-kuah bisa ya. Gulai. Aduh, itu mantap banget tuh. Gulai yang bersantan-santan itu kan yang berwarnanya kuning-kuning. Itu kan menggoda sekali, tetapi biasanya untuk efek pada giginya yaitu menyebabkan diskolorasi warna. Nah, untuk diskolorasi warna ini sebaiknya ada beberapa perawatan yang disarankan atau dianjurkan untuk supaya pasien kembali senyum dengan indah. Itu biasanya kalau di dokter gigi biasanya disarankan untuk
ini perawatannya yaitu adalah bleaching. Bleaching. Itu yang perawatan pertama yang simple untuk dilakukan untuk memutihkan gigi dan kembali. Aman ya dok ya. Bleaching. Nah itu untuk terkait bleaching silahkan konsultasikan ke gigi terdekat. Nah nanti kalau kita bahas di sini panjang sekali ini. Gitu. Sebenarnya kita masih banyak yang mau dibahas ya dok ya. Ini masih panjang waktu kita. Namun sebelum itu kita harus ada pariwara. Mungkin kita jeda dulu dengan lagu-lagu pilihan Dr. Buston, Dr. Kintan, dan Dr. Nala. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 107,3 Suconegoro FM. Halo sahabat sehat, selamat datang lagi di Sahagi seputar kesehatan gigi di 107,3 Suconegoro FM. Gimana? Sehat bersama Suconegoro. Kurang kompak tapi gak apa-apa, kita apresiasi. Terima kasih mas. Ini sebelum kita lanjut lagi ke bahasan kita kali ini, dokter-dokter sekalian dan para pendengar sekalian, aku mau ice breaking dulu. Gimana, siapa yang semalam nonton Timnas? Saya. Saya dong. Man of the match siapa ya dok? Menurut dokter-dokter? Profesor. Yes, Tom Haye. Kalau dokter Kintan? nemenin nonton aja ya dok. Nah, itu asis yang cantik ya dok. Terus Tom Haye market value-nya memang terlihat 50M. Iya. Oh dia yang paling mahal ya? Iya, 52M. Wow. Belum lagi debut dari Calvin Verdong ya dok. Nah itu juga indah sekali. Tackle dan asis-asisnya itu luar biasa. Kayak gitu. Kalau favoritnya Dok Nala? Oh tentu saja Nathan Chua. Walaupun jatuhnya jadi suka sama berondong karena dia ternyata bocil sekali. Sayangnya yang tua. Oh enggak. Kenapa dok? Straight. Oh Rafael. Iya ya. Itu banyak sekali. Itu ganteng sih. Ya itu banyak sekali cegel. Ya. Terlalu banyak fansnya. Iya. Luar biasa ya dok ya, semalam akhirnya supporter timnas Indonesia bisa tidur nyenyak. Akhirnya menang. Ya. Akhirnya aku nonton menang. Biasanya kalau nonton sama tidak saya lebih baik. Oh tidak usah nonton. Ternyata menang. Alhamdulillah. Berarti abis ini kualifikasi yang ketiga ya dok ya? Ya habis ini round 3 kualifikasi World Cup. Udah tahu lawan siapa belum? Belum. Nanti satu grup ada 6 negara. Nanti diundi lagi. Wow, luar biasa. Oke. Ini ice breaking-nya lumayan menyegarkan pikiran dan mood karena timnas kita menang. Nah, kita lanjut lagi. Back to topic. Kita bahas lagi tentang kesehatan gigi. Menjaga kesehatan gigi saat Idul Adha. Nah, ini kita mau tadi kita udah bahas ya, Dok ya, tentang kalau misalkan giginya sakit, lalu misalkan menghindari warnaan pada gigi karena makan makanan. Nah ini mungkin saya mau lanjutin lagi nih dok ke hal-hal nggak urgent juga sih, darurat juga nggak begitu, kira-kira hal-hal unexpected gitu ya dok ya, yang mungkin terjadi pada saat makan daging. Mungkin pada teman-teman yang menggunakan ortodontik cekat atau behel, nah biasanya akan kalau misalkan makan yang gak hati-hati ya dok ya, mungkin akan mengalami bracket yang lepas atau misalkan karetnya lepas. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan ya dok ya? Oke, jadi kalau misalnya biasanya kalau makan keras, makan daging, alot-alot atau biasanya juga kadang suka nyangkut-nyangkut di bracket-bracket itu, biasanya bisa bikin bracket sama karetnya lepas. Nah, hal yang pertama yang dilakukan yang pastinya kalau bracketnya lepas harus disimpan ya, soalnya bracketnya mahal. Dan susah ininya dok ya, susah nyarinya. Disimpan dulu, jangan sampai ketelan, terus jangan sampai kebuang, terus dipasikin, disimpan biar nanti kalau kontrol dibawa. Terus juga
kalau misalnya karetnya lepas, nah itu biasanya kalau karetnya lepas tuh ganggu banget. Oh ya. Soalnya nanti kan tekanannya jadi berubah ya. Oh gitu dong. Iya, jadi misalnya yang nariknya ke sini, malah kalau lepas jadi narik ke sana. Iya dong. Jadi biar nggak giginya nggak berubah terlalu jauh atau malah jadi mengsong-mengsong, langsung kontrol ke dokter terdekat ya, dokter kontrolnya dia, dokter ortonya dia. Kontrol buat ganti karet sama pasang bracketnya lagi. Terus selain itu juga kita biasanya kalau misalnya pakai orto cekat atau behel itu siapin juga interdental brushnya. Oh iya. Biasanya suka dikasih freebies atau biasa juga suka nyetok. Soalnya kan susah ya kalau pakai dental floss. Biasa ya doknya juga. Kalau pakai dental floss susah buat ngambil di sela-selanya. Biasa jadi pakai interdental brushnya yang khusus buat orto. Terus juga setelah itu dibersihkan lah pastinya giginya pakai sikat gigi, bulu halus. Jangan sampai ada sisa-sisa daging di sela-sela behel. Justru kalau misalkan yang ada maksudnya sisa makanan yang nggak bersih dibersihkan dari bracket behel, itu justru takutnya menimbulkan plak juga ya doknya. Jadi selain waspada saat makan daging, tapi juga kita tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya nanti nggak ada PR lagi nih, pakai behel rata sih ya ada plaknya. Jadi tetap ini ya dok, bilangnya apa ya dok, holistik. Holistik. Nah itu mungkin salah satu drama kalau misalkan pengguna ortodontik cekat ya dok ya. Mungkin ada lagi misalkan kemungkinan besar drama yang mungkin ditimbulkan saat Idul Adha yang misalkan tidak terantisipasi, yaitu kalau misalkan pada pengguna gigi tiruan ya dok, apalagi yang gigi tiruan full atau gigi tiruan yang ada akriliknya ya dok ya, landasannya itu kadang-kadang lagi asik-asik nih ngunyah ya kan, wah daging enak, jeroan segala macam dodol. Ternyata plak lepas gigi tiruannya. Nah itu gimana ya dok ya antisipasi, dan misalkan apa ada yang harus dibawakah saat liburan Idul Fitri Idul Adha dok, gimana dok? Oke, untuk terkait gigi tiruan, yang ini gigi tiruan kan gigi tiruan lepasan ya, yang ada dasar akriliknya berwarna merah itu. Nah, dimana kalau gigi tiruan itu biasanya dibuatnya itu berdasarkan kondisi rongga mulutnya, dimana ada pokoknya posisinya dia fit sama rahangnya, gusi dan segala macam ya dok. Jadi kalau dia langsung ditempel itu dia langsung kenceng. Tapi biasanya kalau kondisi seperti ini dimana kita pengguna gigi tiruan yang saat memakan daging kemudian tiba-tiba lepas atau tiba-tiba nggak kenceng atau tiba-tiba longgar, tiba-tiba malah patah bisa juga kan, atau mungkin bisa tiba-tiba sakit ya dok ya. Itu kan, itu biasanya yang pertama itu gigi tiruannya dilepas dulu. Ya itu yang pertama untuk mengecek kondisi apakah gigi tiruannya yang bermasalah ataukah kondisi rongga mulutnya yang bermasalah. Nanti itu. Kemudian yang kedua dibersihkan terlebih dahulu, disikat, dimana wajib ya ini untuk membersihkan gigi tiruan itu hukumnya wajib sehari sekali sebelum sikat tidur. Soalnya kan kondisinya gigi tiruan itu berbeda dengan kondisi gigi asli ya. Jadi perlu perawatan tambahan untuk ekstra ya dok ya, menjaga kesehatan gigi tiruannya. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak nyamannya karena disebabkan oleh gigi tiruannya yang patah ataupun longgar, nah itu disimpan saja, kemudian segera ke dokter gigi. Nanti di dokter gigi dicek apakah gigi tiruannya bisa dilakukan namanya rebasing, relining dan lain-lain, apakah masih bisa disatukan kembali ataukah bikin baru ya dok, ataukah harus membuat baru. Nah itu nanti dikonsultasikan ke dokter gigi. Soalnya kalau dengan masalah seperti itu tuh biasanya dicek terlebih dahulu bagaimana kondisi rongga mulutnya, kondisi jaringan rongga mulutnya, kemudian kondisi gigi tiruannya, kemudian kalau memang yang gigi tiruannya yang sudah bertahun-tahun, sudah lama
dan sedikit agak longgar karena kan itu kan gigi tiruan kondisi rongga mulut kan berubah-berubah setiap saat, nggak tetap itu. Nah kalau emang gigi tiruannya udah longgar, nah itu biasanya disaranin oleh dokter gigi itu menggunakan lem atau perekat. Biasanya disaranin untuk itu. Nah untuk perekatnya itu biasanya berbentuknya seperti odol atau pasta itu, apa ya mereknya ya saya lupa. Pokoknya ada mereknya itu kan. Itu biasanya diaplikasikan di gigi tiruannya yang longgar, itu biasanya diaplikasikan di tiga titik kanan kiri, bagian belakang dan depan seperti itu. Itu kalau misalkan urgent emergency itu juga bisa dipakai ya dok ya, misalkan tiba-tiba longgar tapi masih tetap mau makan daging kayak gitu ya dok. Tapi biasanya emang kalau misalnya pakai gigi palsu apalagi full gitu, kurangin makan yang keras-keras ya. Emang harus dihindari ya. Emang harus dihindari, makanya yang lunak-lunak, jangan yang terlalu keras. Oh iya, mungkin berpengaruh juga sama misalkan gigi tiruannya yang sebagian itu dok ya kan ada gigi-gigi penyangganya itu juga harus kita jaga karena mungkin itu sisa gigi yang bertahan loh. Jadi jangan sampai udah rawan goyang juga itu. Rawan goyang. Sisa-sisa yang masih berharga itu. Iya, betul. Jadi jangan menopang beban terlalu berat apalagi dagingnya alot. Seperti itu ya dok ya. Nah mungkin hal-hal emergency lain saat liburan gak hanya pas Idul Adha aja sih dok mungkin, tapi karena kita bahasan Idul Adha itu kan berkaitan dengan makan daging, berkumpul dengan keluarga, kadang kita lupa udah makan ABC, apalagi kalau misalkan udah mbah-mbah, oma-oma, opa-opa, udah ketemu cucu, keluarga, udah makan apa aja deh. Iya, gak akan keinget ya dok anjuran dokter ABC, tapi aduh keburu senang ya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya dok. Nah jangan lupa juga nih mungkin sedikit rewind sedikit ya dok tadi dari bahasan kalau misalkan kita ada tambalan atau veneer yang bisa menguning gara-gara konsumsi makanan berwarna, ternyata gigi tiruan juga bisa loh teman-teman. Jadi jangan lupa saat misalkan teman-teman menggunakan gigi tiruan atau orang tua atau kakek nenek, jangan lupa remind juga kalau misalkan tetap harus disikat ya dok ya. Jadi salah satu tujuannya adalah selain membersihkan si gigi tiruan itu, tapi juga menghindari diskolorasi ya dok, atau enggak menguning seperti itu, dan tetap merendam gigi tiruannya di dalam air saat istirahat ya dok. Jadi gusinya, langit-langitnya istirahat dulu, nafas dulu kan, lebih kayak gitu, dan menghindari adanya retensi bakteri saat tidur. Kurang lebih kayak gitu ya dok ya. Nah mungkin kita bakal fokus ke ini ya dok ya. Sekarang misalkan kita nggak punya kondisi-kondisi tersebut yang udah tadi kita sebutin, ada tambalan veneer, nggak pakai bracket, nggak pakai gigi tiruan, aman nih semua, sejahtera. Nah kira-kira basicnya aja nih dok, kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara umum gitu dok? Boleh dimulai dari dokter Kintan mungkin? Oke, basicnya aja ya. Pastinya kalau misalnya kita habis makan daging, itu pasti banyak yang sisa-sisa makanan yang sisa atau nempel di gigi, atau bahkan bisa nyangkut kalau misalnya giginya lumayan renggang. Jadi ada space buat daging-daging itu tersangkut di sela-sela gigi. Nah itu pastikan harus sikat gigi. Pertama kita sikat gigi dulu menggunakan sikat gigi bulu halus, pakai odol mengandung fluoride. Fluoride ya dok ya. Betul. Fluoride. Tangkai lurus, sikat giginya tangkainya lurus. Lalu setelah itu setelah sikat gigi dipakai dental floss. Penting banget pokoknya pakai dental floss, soalnya dia beda sama tusuk gigi. Kalau tusuk gigi itu hanya menusuk buat akses aja kali dok ya. Buat sisa-sisa makannya tuh kedorong. Tapi kalau dental floss tuh bener-bener kayak plaknya itu bakal keambil dari seluruh permukaan giginya, bisa kejangkau. Oh gitu. Iya. Jadi penting buat pakai dental floss. Terus setelah itu untuk kalau berkumur itu sebenarnya opsional ya. Berkumur sebenarnya kalau misalnya pakai boleh sebut merek? Brand X misalnya. Ya, misalnya brand X, itu sebenarnya hanya untuk menyegarkan. Ya, rasa segar aja biar fresh gitu.
Oh jadi sebenarnya itu opsional ya dok, kan kadang di marketingnya 99,9% dokter gigi. Ternyata langsung dari narasumbernya itu optional guys gitu ya. Jadi yang penting adalah sikat giginya ya dok ya, itu yang paling penting dulu, tuh nomor satunya, baru bisa diikuti dengan boleh makan bebas asal bersihin giginya benar. Baik dan benar. Oke, alhamdulillah. Itu ya ternyata nggak begitu apa ya dok, nggak begitu rumit ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang penting ada inisiatif dari kita sendiri. Nah setelah ini kita mau ada playing music lagi ya. Jadi teman-teman bisa cek terus di Instagramnya RSUD Suconegoro, apakah nanti ada siaran-siaran lagi Sehagi bersama dokter-dokter gigi lainnya di RS Suconegoro. Nah setelah ini kita dengar dulu musik pilihan Dokter Kintan, Dokter Buston dan Dokter Nala yang akan mengindahkan hari-hari teman-teman sekalian. Jadi stay tune terus, nanti kita akan tutup lagi loh. Jadi stay tune terus di Suconegoro FM. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di Sehagi seputar kesehatan gigi di Suconegoro 107,3 FM. Sehat bersama Suconegoro. Nih kita sudah di penghujung acara, tidak terasa kalau ngobrol-ngobrol itu memang menyenangkan, apalagi informatif seperti ini ya dok. Dan akan menjelang Idul Adha, jadi informasi-informasi penting yang bisa teman-teman ambil gitu. Nah mungkin ini karena kita udah di penghujung segmen asik, jadi mungkin saya bakal ini ya dok, bikin resume-nya kayak apa aja sih tadi yang mungkin teman-teman ketinggalan joinnya tengah-tengah. Jadi saat kita di situasi sekarang ini, kita lagi mau merayakan ya dok Idul Adha, yang nggak mungkin lepas dari makan daging. Yang dimana kalau misalnya makan daging itu tetap kita harus waspada akan beberapa urgensi yang mungkin terjadi ya, seperti misalkan tambelan lepas, bracket lepas, gigi tiruan lepas, lalu tiba-tiba sakit gigi karena ada gigi berlubang yang tadinya nggak ketahuan, tapi ternyata ada sisi berlubangnya itu gitu ya dok ya. Nah jadi teman-teman pertama bisa, misalkan sakitnya tidak tertahankan, teman-teman bisa ke klinik atau ke IGD untuk mendapatkan obat pereda nyeri. Lalu kalau misalkan teman-teman nggak ada nih gigi berlubang, tapi ternyata giginya menguning gara-gara makan yang berkuah-kuah kuning ya dok ya, bersantan, atau minuman soda, teh, kopi. Nah teman-teman bisa antisipasi dengan bleaching dulu sebelum hari H ya, misalkan mau maksimal banget nih dok, atau tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan sikat gigi 2 kali sehari, atau mungkin berkumur setelah mengkonsumsi makan makanan yang berwarna. Lalu kalau teman-teman menggunakan bracket, nah bracket pada ortodontik lepasan teman-teman bisa ortodontik cekat ya dok. Nah teman-teman bisa waspada makannya jangan sampai kalap dan membuat bracketnya lepas seperti itu. Jadi tetap waspada, sama juga seperti pada teman-teman yang menggunakan gigi tiruan atau mbahnya atau orang tuanya, tetap waspada, antisipasi makannya jangan terlalu kalap dan tetap diforsir ya, nggak diforsir, maksudnya tetap dicek-cek gitu ya, agar menghindari terjadinya gigi tiruan lepas, longgar tiba-tiba pada saat makan makanan daging yang alot. Jadi teman-teman tetap harus antisipasi dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut yang basic tadi ya dok ya, yang tadi dokter kita jelaskan itu sebenarnya udah cukup loh untuk mengantisipasi dari banyaknya scene tadi yang kemungkinan skenario yang mungkin terjadi, kurang lebih seperti itu ya dok ya. Yaitu dengan sikat gigi 2 kali sehari menggunakan bulu halus, lalu tangkai sikat yang lurus dengan teknik yang halus ya dok ya, jadi jangan terlalu keras agar tidak melukai gusi ya. Tadi sudah dijelaskan dokter Buston ada beberapa penyakit periodontal loh dok, yang maksudnya berhubungan ya dok dengan penyakit sistemik. Nah itu juga harus diantisipasi dengan membawa obat-obatan yang perlu dikonsumsi di saat darurat seperti obat hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol dan lain-lain. Jadi menjaga itu lebih baik ya dok daripada mengobati. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih kesimpulan pada hari ini. Mungkin dokter-dokter ada yang mau ditambahkan? Selamat merayakan Idul Adha.
Selamat berpesta daging. Nah, obrolan kita hari ini sangat berdaging ini. Semoga tetap jaga kesehatan, entah itu kesehatan gigi dan mulut atau kesehatan tubuh lainnya. Kemudian yang ingin liburan, hati-hati di jalan. Yes. Ada lagi Dokter Kintan? Sama? Oke, ini kita sudah 2 menit menuju tutupnya Sehagi ini, segmen Sehagi ini. Sama seperti Dokter Buston, saya tetap mengingatkan teman-teman untuk jaga kesehatan gigi dan mulut, hati-hati di jalan, dan jangan lupa tetap dengar terus ini Sehagi di setiap hari Rabu di Suconegoro 107,3 FM. Kalau misalkan mudiknya di Wonosobo bisa dengar kita terus, oke? Jadi jaga kesehatan teman-teman sahabat sehat ya. Jangan lupa dengerin kita terus di Suconegoro 107,3 FM. Sehat bersama Suconegoro. Bye bye.